Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang saya cintai, alhamdulillah saya hari ini diberikan kesempatan untuk bertatap muka dengan panjenengan semua di Masjid Birrul Walidain, Masya Allah ya, Perumahan Alam Hijau. Alhamdulillah, sambil menunggu nanti panjenengan berbuka puasa. Yosewu, ini suaranya jadi tambah terdengar apa tidak terdengar nih kayak gini? Atau nggak usah pakai ini? Bengong buat itu? Bengong gimana? Matiin aja. Oke. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya ingin mengajak, ini saya membaca, karena saya bukan ustadz, Kita akan belajar tentang surat An-Nisa ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, surat An-Nisa ayat 69, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuti'illaha wa rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-suhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi, para siddiqin, para suhada, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang solih. Dan mereka itu adalah sebaik-baik teman. Bapak dan Ibu sekalian, ayat ini sesungguhnya kalau kita renungkan, ya, dalam sekali maknanya, ya. Siapa di antara kita yang tidak pengen nanti di akhirat masuk surga? Semua pengen masuk surga, nggih? Pasti, nggih? Pasti, sing mantep. Surga Firdaus. Napa emperan mawon? Lho enten tiyang nyuwun surga tapi boten tenanan. Ya, nyong tak surga ora ketangan emperan. Nggih. Nyuwun surga Firdaus. Ya, surga yang tertinggi. Ya. Nah, apalagi kita, karena kita ini jane banyak dosanya, nggih. Atau ada yang merasa tidak punya dosa? Nyong dosanya sidik gitu. Oleh karenanya ini 10 hari yang terakhir, monggo diperbanyak kita berdoa kepada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anin. Hafal nggih? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anin. Ya, ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf dan suka memberi maaf. Oleh karena itu, ampunilah atau maafkanlah aku. Ya. Doa ini selalu dibaca di 10 hari yang terakhir ini. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, ayat ini turun sesungguhnya berkaitan dengan ada seorang sahabat Rasulullah SAW, sahabat Nabi yang ketika itu datang kepada Nabi SAW. Sahabat itu curhat kepada Nabi SAW.
Kalau kita sama kita biasa curhat apa, Bu? Curhat orang di duit. Ibu-ibu curhat anaknya rewel dan sebagainya, okay. Tapi ini ada satu curhatan dari sahabat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana curhatnya sehingga sampai kemudian turun ayat ini, turun ayat yang mulia. Mari kita perhatikan curhat sahabat yang tersebut di dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Mari kita dengarkan. Ja'a rajulun ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah innaka la ahabbu ilayya min nafsi. Kata sahabat itu disebutkan dalam hadis ini, ya. Ja'a rajulun ila nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya, faqala ya Rasulullah innaka ahabbu ilayya min nafsi. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki ini berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya cintaku kepadamu melebihi cintaku terhadap diriku sendiri." Perhatikan, ya Zewu. Sahabat ini berkata kepada Nabi SAW, "Innaka la ahabbu ilayya min nafsi." Sesungguhnya cintaku kepadamu ya Rasulullah melebihi cintaku terhadap diriku sendiri. Siapa di antara kita yang tidak cinta terhadap diri kita sendiri? Semuanya pasti cinta terhadap diri kita masing-masing. Ya. Tapi ketika kecintaan kepada Rasulullah SAW harus didudukkan pada cinta di atas segala-galanya, maka cinta terhadap diri sendiri harus dikalahkan. Ketika Rasulullah SAW mengingatkan kita, ya, bahwa laki-laki itu sholat berjamaah wajibnya di mana? Di masjid. Ya, maka ketika ada dorongan cinta terhadap diri mengatakan begini, waduh hujanlah, saya enggak sholat di masjid enggak apa-apa, daripada saya masuk angin. Itu kalimat yang mengatakan cinta terhadap diri kita sendiri, gimana? Timbang masuk angin nang masjid mendingan nang rumah. Tapi ketika didudukkan cinta kita kepada Rasulullah SAW, sholat wajib harus di masjid, laki-laki, maka kecintaan terhadap diri itu harus dikalahkan. Sahabat yang mulia ini berkata kepada Rasulullah, dan sahabat ini bukan sekedar kata-kata gombal. Sahabat ini betul-betul apapun yang terjadi, mau hujan, mau panas, mau lapar, mau kenyang, apapun keadaannya, senang, susah dan sebagainya, ketika Rasulullah SAW sudah memerintahkan sesuatu, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memutuskan sesuatu, sami'na wa ata'na. Berangkat pokoknya, sampailah kepada jihad fisabilillah. Ya. Kemudian sahabat ini mengatakan lagi, wa innaka la ahabbu ilayya min ahli. Ya Rasulullah, sesungguhnya cintaku kepadamu melebihi cintaku kepada keluargaku sendiri. Siapa di antara kita yang tidak cinta kepada keluarga? Waktunya tarawih, ya, TV sedang bagus-bagusnya acara. Siapa yang tidak suka bersengkrama dengan keluarga, dengan anak istri? Iya kan? Siapa yang tidak suka? Pasti semua suka. Tapi ketahuilah, kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah harus didahulukan di samping atau dibanding dengan kecintaan kita kepada keluarga. Bapak-bapak, ketika istri mengatakan, oh harus begini Pak, harus begini, dan itu menyelisihi Rasulullah SAW, maka tinggalkan. Kasih tahu istri, sesungguhnya Rasulullah memerintahkan demikian, maka ikuti dulu apa kata Rasulullah. Tidak ada yang lebih penting daripada Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya sahabat ini di depan Rasulullah, beliau mengatakan,
wa ahabbu ilayya min waladi. Sesungguhnya cintaku kepadamu ya Rasulullah melebihi cintaku terhadap anak-anakku. Ya Rasulullah, cintaku kepadamu melebihi cintaku terhadap anak-anakku. Siapa di antara kita yang tidak cinta terhadap anak-anak kita? Anak-anak pasti kita sayang, anak-anak pasti kita cinta. Tetapi ketika datang perintah Rasulullah seperti apa yang telah dituntunkan, maka kecintaan, kepentingan terhadap anak harus dikalahkan dan kita menuju apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat ini mengatakan, wa inna la'akuna fil baiti fa'adkuraka fama asbiru hatta atika fa'anduru ilaik wa idza dzakartu mauti wa mautaka ngaraftu annaka idza dakhaltal jannatu ra'ita ma'an nabiyyina wa inna idza dakhaltul jannata khasitu an alla arab falam yarudda alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam say'an hatta nazala jibrila alaihi salam bihadhil ayat. Kecintaan sahabat diungkapkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ketika aku di rumah datang malam, aku tidak sabar sehingga aku ingin siang segera bertemu dengan engkau. Coba Bapak dan Ibu, bagaimana nyosewu Bapak-bapak ya? Dulu ketika istri ini masih menjadi yang dikejar-kejar, ya kan? Bagaimana perasaan panjenengan? Atau mungkin sebaliknya, istri ketika pujaan hati jenengan yang sekarang jadi suami jenengan, ya, dulu masih dikejar-kejar, ya. Bagaimana perasaan jenengan ketika malam hari? Pengen ndak cepet-cepet dang awan dang weruh rupani, gimana? Ya. Seperti itu sahabat Rasulullah terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika datang malam, pengen cepet-cepet dan pagi, dan bagaimana bisa ketemu melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pengen ada di sisinya. Ya, ibarat kata kalau sekarang itu, ya, orang kalau cinta itu, ya, sandale jejer nang masjid, ya, seneng banget, gitu. Kan begitu ya. Ini sahabat begitu. Sampai sahabat ini kemudian mengatakan di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, andai kata nanti suatu saat engkau meninggal dunia dan aku juga meninggal dunia, maka aku sadar ya Rasulullah, tentu tempatmu nanti adalah sangat tinggi, akan berada bersama para nabi. Dan aku sadar ya Rasulullah, kalaulah aku nanti masuk surga, pasti aku akan berada di tempat yang rendah dibanding tempatmu. Sekali lagi, ya, saya katakan, ya, sahabat ini tadi ketika di rumahnya, artinya ketika jauh dari Rasulullah, di rumah masing-masing, dia mengatakan, ya Rasulullah, ya, karena kangennya, saya tidak tahan jika malam tiba. Saya ingin segera datang pagi, datang siang, dan saya ingin melihat engkau. Kemudian sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, kalaulah nanti suatu saat engkau meninggal, dan aku pun juga telah mati, maka aku sadar ya Rasulullah, ya, engkau pasti akan berada di tempat yang tinggi, di surga yang tertinggi dengan para nabi yang lain. Dan aku sadar ya Rasulullah, kalaulah nanti aku masuk surga, pasti aku berada di tempat yang jauh lebih rendah daripada derajatmu, daripada tempatmu. Ya, maka Bapak dan Ibu sekalian, nyun sewu, kalau ada seseorang curhat kepada kita seperti itu, apa jawaban kita? Alah gombal, ya, ngapusi.
Tapi tidak, sahabat ini bukan sekedar dia mencurahkan hatinya tanpa dia melakukan apa yang dikatakan. Sahabat ini betul-betul melaksanakan apa yang dikatakan. Dia betul-betul rindu pada Rasulullah. Dia betul-betul cinta kepada Rasulullah, cintanya terhadap anaknya, cintanya terhadap keluarganya, cintanya terhadap istrinya, semuanya di bawah cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendengar curhatan dari sahabat ini, Rasulullah juga tidak bisa berkata-kata. Sampai kemudian turunlah ayat ini, ayat ke-69 surat An-Nisa. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-suhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nanti di surga orang-orang yang cinta kepada Rasulullah itu akan bersama dengan para nabi, dengan para syuhada, dengan para siddiqin, dan bersama orang-orang soleh. Artinya apa ibu-ibu? Artinya, kalaulah kita sekarang ini betul-betul cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita nanti ketika kita mati, kita akan ditempatkan di surga bersama para nabi, bersama para syuhada, bersama para shodiqin dan orang-orang soleh. Masalahnya nyun sewu, pertanyaannya, apakah kita betul-betul cinta pada Rasulullah? Apakah kita sekarang ini betul cinta kepada Rasulullah atau tidak? Betul. Sebatas apa cinta kita kepada Rasulullah? Seorang yang cinta kepada orang yang dicintainya, kepada pujaan hatinya, dia pasti akan mengikuti apa maunya orang yang dicintai. Betul, Mbak? Kebiasaannya apa, yang disukai apa, yang dijalankan apa, pasti diikuti, pasti dilaksanakan. Kalau kita betul-betul cinta, tadi saya katakan cinta sahabat tidak seperti cinta kita yang gombal. Cinta kita hanya di lisan, cinta kita hanya berada di tulisan-tulisan di media sosial. Saya cinta Nabi, saya cinta Rasul. Mana bukti kita? Ketika hujan turun, ketika kita badan mungkin masih gemetaran, kita sudah tidak berangkat ke masjid. Masuk angin sedikit, capek sedikit, saya tidak ke masjid dulu, saya capek kerja dari Senin sampai Sabtu, maaf, saya nggak ikut pengajian dulu. Apakah ini yang dinamakan cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau seorang cinta, pasti dia ikuti siapa yang dicintainya, apa maunya, apa kebiasaannya. Ngaten nggih, Bapak Ibu nggih? Paham nggih? Yo sewu sampai jam berapa saya? Sampai jam? Ruga, asyawah. Paham nggih? Cinta kita, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo jangan kemudian kita pura-pura tidak tahu apa kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ikuti. Apa yang biasa dilakukan Rasulullah kita ikuti. Bagaimana makan Rasulullah? Bagaimana cara makan Rasulullah? Kita harus tahu. Seorang yang cinta pada orang lain, yang dipujanya, pasti dia akan mempelajari, oh si fulanah, ya nyun sewu, bapak-bapak, si fulanah itu pujaan hatiku, senangnya ini, senangnya ini, senangnya ini, sukanya ini. Itu kita ikuti. Rasulullah ketika makan, beliau dengan tangan kanan. Rasulullah ketika makan, beliau tidak makan ketika sudah dalam keadaan lapar dan berhenti sebelum kenyang. Rasulullah SAW ketika makan, beliau tidak pernah kemudian mencela makanan. Rasulullah ketika makan, beliau tidak pernah selfie-selfie kemudian difoto, di-upload di media sosial. Rasulullah ketika makan, beliau tidak sendiri-sendiri tapi berjamaah dan sebagainya. Kita harus tahu dan kita harus ikuti. Nyun sewu. Kebanyakan kita sekarang bagaimana? Apakah seperti yang dilakukan Rasulullah? Kita sekarang ada bukan berbagi makanan, tetapi berbagi
foto makanan, Masya Allah. Ya. Mari kita rubah kebiasaan kita. Mari kita rubah apa yang terjadi pada kita, cocokkan semuanya dengan kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal. Bahkan ketika kita mau tidur bagaimana? Bahkan ketika kita bangun tidur, kita harus ikuti orang yang kita cintai. Itu kalau kita mau masuk surga bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengen buatan sih? Pengen buatan? Nyosewu ibu-ibu berat, bapak-bapak berat, ya. Tetapi kita harus lakukan. Kita sudah bersyahadat bukan? Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul dan utusannya. Kalau kita tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, lantas siapa yang kita ikuti? Pertanyaan begitu. Siapa yang kita ikuti sekarang? Kita mengatakan kita umat Muhammad, betul? Lantas apakah kita akan mengikuti selain Nabi Muhammad? Tidak mungkin kan? Ya, maka konsekuensi dari kita mengucapkan kalimat wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah adalah kita mengikuti, beriktiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampailah pada perkara ibadah, kita ikuti apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cobalah kita sholat. Kalau kita tidak mengikuti Rasulullah, yang terjadi adalah tidak karu-karuan di dunia ini. Sholat mengikuti hawa nafsu masing-masing. Rasulullah sudah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Bagaimana Rasulullah takbir? Tidak bisa orang takbir begini, di lain kota mungkin takbirnya begini, di lain kota begini. Rasulullah sudah menentukan bagaimana takbirnya. Tidak bisa kita menurut aturan kita masing-masing. Bagaimana rokaat, jumlah rokaatnya, semuanya sudah diatur. Rasulullah sudah mengajarkan semuanya. Sholat tarawih biasanya, nyosewu kalau di sini berapa rokaat, Pak? Kadang 23, kalau 23 berapa lama? Sama. Kok bisa 23 sama 11? Ketika 23 ngebut gitu. Ya. Salat ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin kita semua salat, tapi lihatlah apakah salat kita sudah tumak ninah. Silahkan mau 11, silahkan mau 23, tapi tumak ninah harus dijaga. Karena ketika suatu saat ada sahabat Rasulullah masuk ke masjid, di dalam ada Rasulullah, ya, sahabat ini sholat, kemudian setelah sholat dia menemui Rasulullah. Assalamualaikum, kata sahabat itu. Rasulullah menjawab, waalaikumsalam, ya. Tapi apa yang kemudian dikatakan Rasulullah? Kamu kembali, kamu sholat lagi karena kamu belum sholat, ya. Maka sahabat ini kemudian sholat lagi. Setelah sholat dia menemui Rasulullah lagi. Assalamualaikum, Rasulullah menjawab waalaikumsalam. Apa yang dikatakan Rasulullah lagi? Kamu kembali, ulangi kamu, karena kamu belum sholat. Sampai ketiga kali sahabat ini disuruh mengulangi sholatnya. Kemudian yang keempat, sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak bisa sholat sebagaimana yang engkau lihat. Kalau saya salah, ya Rasulullah, tolong ajari aku sholat. Maka Rasulullah katakan, ya, sholatlah kamu mulai dengan takbir, bacalah dengan ayat-ayat yang kamu hafal, yang mudah. Kemudian kamu rukuklah dengan tumak ninah. Napa, Pak? Rukuklah dengan tumak ninah. Tumak ninah napa? Berhenti sebentar. Kemudian kamu berdiri, ya, kamu tumak ninah. Kemudian kamu sujud, sujudlah dengan tumak ninah. Ya, dan seterusnya. Maka Bapak dan Ibu sekalian, silahkan kita mau sholat berapa rokaat, bahkan lebih dari 23 silahkan. Tapi tumak ninah. Kalau tidak tumak ninah, mau berapapun sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lihatlah sebuah hadis di mana ada orang yang sholat selama 60 tahun sholat. Sholat selama 60 tahun sholat, perhatikan. Berarti usianya mungkin saat itu adalah lebih dari 70 tahun. Ya. Dia sholat selama 60 tahun sholat, tapi sholatnya tidak diterima.
Kenapa? Karena boleh jadi dia rukuknya tumakninah, sujudnya tidak tumakninah. Atau sebaliknya, dia rukuknya tidak tumakninah, tapi sujudnya tumakninah. Salah satu saja tidak tumakninah, sholatnya tidak diterima. Apa yang terjadi pada kita sekarang? Apakah kita turut tumakninah sehingga sholat kita diterima, ataukah kita sholat sekedar menggugurkan kewajiban? Oh, kampung yang lain terawih, masa di sini nggak terawih? Apa itu yang terjadi? Jangan sampai itu terjadi pada kita masing-masing. Maka perbaiki sholat kita, karena sholat adalah yang pertama nanti akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sholatnya baik, maka insya Allah semuanya baik. Tapi kalau sholatnya buruk, maka bisa dipastikan semuanya akan buruk. Bapak dan Ibu sekalian, inilah bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ada seorang sahabat yang lain, ya, berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Amru bin Murrah Al-Juhani, ia berkata, seseorang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, apa pendapat Anda bila aku bersaksi bahwa tidak ada Rabb yang berhak diibadahi selain Allah, dan bahwa engkau adalah Rasulullah, lalu aku mengerjakan sholat yang 5 waktu, menunaikan zakat, dan berpuasa di bulan Ramadan, maka termasuk ke dalam golongan manakah aku? Maka Rasulullah kemudian menjawab, engkau termasuk ke dalam golongan siddiqin dan syuhada. Okay. Sudah bersahadat, ya, kemudian dia sholat, kemudian dia berpuasa, ya, kemudian dia juga membayar zakat, ya. Dia bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya masuk golongan mana? Kamu masuk golongan syuhada dan siddiqin. Okay. Sampai di sini ada pertanyaan? Bukti kecintaan kita kepada Rasulullah bagaimana? Bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tadi bagaimana? Ya, sebatas apa? Nyuwun sewu ibu-ibu, kalau sampai kepada kemudian urusan berpakaian misalnya, ibu-ibu, berpakaian yang syar'i itu tuntunan siapa? Allah dan Rasulnya. Apakah siap untuk melaksanakan? Kadang-kadang, aduh panas, saya nggak kuat lah. Ya, ketika kita cinta kepada Rasulullah, sami'na wa ata'na. Ketika kita cinta kepada Allah, Allah sudah menetapkan hukum sami'na wa ata'na. Ibu-ibu, bagaimana kita mendidik anak? Ya, kadang-kadang ibu-ibu paling suka ketika anak-anaknya pintar nyanyi, ya, ketika anak-anaknya punya bakat yang luar biasa dalam hal-hal yang disukai oleh ibu-ibu, ya, kemudian diposting dan sebagainya. Lupa bahwa ada cara-cara Rasulullah di dalam mendidik anak-anak. Ya, perkenalkan dia dengan tauhid, perkenalkan dia dengan Allah, perkenalkan dia dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang kita merasa, oh kita sudah hebat mendidik anak. Ya, lupa bahwa anak itu adalah nanti akan menjadi beban kita di akhirat ketika kita tidak mampu mendidik anak-anak kita sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pengen nanti ketika tua punya anak yang bisa mendoakan kita. Kita mati hanya butuh 3 hal. Salah satu di antaranya adalah wawaladun solihun yat'ula, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Maaf bapak-bapak, apakah kita bisa mendidik anak kita sekarang menjadi anak soleh? Ya, jangan ajari dengan nyanyian-nyanyian, jangan dekatkan dengan media sosial, ya, yang akan melalaikan mereka nanti. Jangan kemudian kita didik anak-anak kita menjadi orang-orang yang hanya cinta kepada dunia. Besok sekolah yang pinter, cari kerja yang baik, kamu akan mendapatkan gaji yang tinggi. Sementara ketika kita meninggal, anak jauh tidak bisa menunggui kita. Kita mati, anak tidak bisa mendoakan kita, menyolati kita, tidak bisa. Apa yang terjadi? Apakah kita tidak kecewa?
kita masih di dunia belum dikubur, anak tidak datang, datang pun tidak bisa menyolati, mungkin dia ikut berdiri tapi tidak bisa doanya. Ini menjadi keprihatinan kita sekarang, ibu-ibu, bapak-bapak. Pastikan kita sekalian, ya, kita yang mengajari anak-anak kita yang mempersiapkan. Kadang-kadang kita hanya percaya pada ustadzah-ustadzah, pada ustadz-ustadz di TPG, ya, pahala-pahala diraih oleh mereka, ya, tapi kita lupa mengajarkan Al-Fatihah. Kadang-kadang hanya perkara mengajarkan Al-Fatihah, ada ketika itu seorang syekh, ya, bertemu dengan seorang ustadzah yang dia seorang sarjana mengajar di sebuah TPG. Syekh ini kemudian bertanya kepada ustadzah ini, "Wahai fulanah, engkau seorang yang berpendidikan tinggi, kenapa engkau mau mengajar di TPG?" Begitu katakan, ya. Apa fulanah ini menjawab pertanyaan dari Syekh, ya? "Wahai Syekh, sesungguhnya kalau aku bisa mengajarkan surat Al-Fatihah kepada santri-santriku, kepada anak-anakku, ya, kepada anak-anak ini, nanti surat Al-Fatihah itu dia bisa baca sampai dia tua, bahkan sampai dia punya anak-anak, Al-Fatihah itu dia ajarkan, dan itu semuanya dari berasal aku yang mengajarkan anak-anak ini sekarang, maka pasti aku mendapatkan pahalanya sampai ketika nanti aku sudah mati." Bapak Ibu pengen mboten ngajarkin jenengan sing ini kan kebanyakan ibu-ibu muda ini saya lihat kan, tolong ajari surat-surat Al-Fatihah itu ajari dulu dari lisan panjenengan, jangan dari orang lain, jangan dari guru ngaji. Sejak kecil ini ajarkan, ya. Jangan sampai pahala diraih oleh orang lain, ya. Kesempatan jenengan mendapatkan pahala jariahnya, ya. Mungkin jenengan sekarang hafal Al-Fatihah, siapa dulu yang mengajarkan? Guru ngaji jenengan atau orang tua jenengan? Orang tua kita. Guru ngaji yang mendapatkan pahala sampai dia meninggal, ya. Masya Allah. Nah, ini harus kita pahami bersama bahwa kita sekalian, ya, harus bersikap bagaimana ketika kita mengatakan cinta kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pastikan apa yang kita lakukan adalah dalam rangka mencari ridho Allah dan ridho terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya sampaikan hadis lagi dari Rabi'ah bin Malik al-Aslami radhiyallahu an, semoga Allah meridhoi, dia berkata, "Aku pernah menginap bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku bawakan kepadanya air wudhu dan kebutuhannya. Maka beliau kemudian berkata kepadaku, mintalah." Ya, aku berkata, "Wahai Rasulullah, aku minta untuk dapat menemanimu di surga." Kemudian beliau berkata, Rasulullah SAW berkata, "Adakah selain itu?" Maka kemudian Rabi'ah ini menjawab, "Ya, itu saja." Maka kemudian Rasulullah mengatakan, "Maka bantulah aku atas dirimu dengan banyak sujud." Ya, perhatikan ibu-ibu hadis ini bagaimana, ya, seorang sahabat yang bernama Rabi'ah bin Malik al-Aslami, semoga Allah meridhoinya. Ya, Yosewu, kalau kita ditanya, kita berada di hadapan Rasulullah, kemudian ditanya, "Njaluk apa?" Kita harap njaluk apa? Nyuwun apa, Mas? Kalau kita di hadapan Rasulullah, kita ditanya oleh Rasulullah, minta apa, Pak? Oke? Minta diampuni dosanya. Yang ampuni dosanya Allah kan? Sahabat ini sekali lagi ditanya oleh Rasulullah ketika beliau, sahabat ini menginap bersama Rasulullah. Rasulullah mau wudu. Sahabat ini melayani Rasulullah mengambilkan air wudu, ya. Sahabat ini mengambilkan air wudu dan keperluan yang dibutuhkan oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya pada sahabat ini,
jaluo, ya, mintalah, ya. Sahabat ini sahabat yang cerdas. Beliau tidak minta dunia, ya. Kalau kita ditanya itu kan kita kebanyakan minta dunia. Aku pengen duwe rumah, aku pengen duwe mobil gitu kan, nggih. Sahabat ini permintaannya sederhana. Ya Rasulullah, saya ingin menemanimu di surga. Coba. Ya Rasulullah, saya ingin menemanimu di surga. Itu kan luar biasa. Permintaan yang luar biasa dari seorang sahabat. Bukan minta yang lain. Ya. Rasulullah sampai mengatakan ono raliane, sak liyane kuwe. Ya. Sahabat ini kemudian mengatakan namung niku kemawon ya Rasulullah. Hanya itu saja ya Rasulullah. Hanya satu permintaannya saja. Ingin menemani Rasulullah di surga. Ini kan permintaan yang luar biasa. Karena cintanya kepada Rasulullah dan Rasulullah tahu. Ya. Maka kata Rasulullah, apa syaratnya? Bantu aku atas dirimu untuk atau dengan banyak sujud. Bantu aku atas dirimu dengan banyak sujud. Apa artinya, Bu? Banyak sujud. Ya. Kita sering-seringlah mendirikan sholat gitu ya. Sholat wajib iya, sholat sunnah juga diperbanyak. Dan sebaik-baik sholat sunnah itu sholat apa? Qiyamul lail. Qiyamul lail yang sekarang kita lakukan itu namanya tarawih. Tarawih itu adalah qiyamul lail yang dikhususkan waktunya pada setelah sholat isya. Hanya ada di bulan Ramadan. Maka manfaatkan betul sholat tarawih. Jangan tadi saya katakan apa di depan. Saya tadi tanya sama Pak nggih sing tarawih pinten? Nggih sok-sokan kebak sok-sokan. Ya, ayo mari kita semua giat untuk beribadah, terutama sholat. Ya. Qiyamul lail, tarawih, kesempatan kita itu tinggal berapa hari ini? Kita berada di 10 hari yang terakhir. Ya, jangan sia-siakan. Di berbagai tempat itu, Pak, ya, kalau kita sekarang habis isya gini ya, ada yang jam 1 malam, ya, tarawih bersama, kajian, nanti sahur bersama, Masya Allah. Ya, ayo kita tarawih yang sekarang ini kita laksanakan yang paling ringan. Habis sholat isya, ya, kemudian sholat ba'diyah isya, kemudian tarawih. Mau 11 maupun 23 tadi yang saya katakan, jaga tumak ninahnya. Ayo kita betul-betul lakukan dengan iman dan ikhtisab. Ya, kata Rasulullah, siapa yang melakukan qiyamul lail, ya, dengan iman dan mengharap ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Pengen mboten diampuni dosa-dosanya telah lalu? Pengen toh? Pengen nggih? Sing jawab siji tok. Nggih. Jadi ini istimewa. Kalimat Rasulullah ini diulang-ulang. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kemudian man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ini kan luar biasa, ya. Mudah sekali kan, asal kita melaksanakan puasa ini dengan sungguh-sungguh, ya, dengan iman. Ya, nyun sewu, makanya ayat tentang puasa itu kan diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, hanya untuk orang-orang yang beriman. Makanya kalau di tempat-tempat yang lain, Pak nyun sewu, jamaah tarawih itu mulai maju softnya, tidak heran karena memang puasa, memang tarawih ini
untuk orang-orang yang beriman. Ya, kita termasuk orang yang beriman bukan? Ayo tunjukkan gitu nggih. Tunjukkan, jaga puasa kita, jaga tarawih kita supaya betul-betul kita nanti pada akhirnya mendapatkan satu atau kita ditempatkan dalam golongan sebagaimana Allah inginkan, la'allakum tattaqun. Nggih. Pengen diampuni dosanya? Pengen masuk surga? Di emperan atau di Firdaus? Ini bu syaratnya. Jadi masuk surga itu janjane yo gampang, ning yo nek dipikir-pikir angel gitu kan. Karena berat. Yon sewu. Ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita jadikan Ramadan ini seakan-akan ini Ramadan kita yang terakhir. Makanya kalau kita sholat nanti, mau sholat tarawih, mau sholat wajib, apalagi di bulan Ramadan, seakan-akan ini adalah sholat kita yang terakhir. Sinten sing jamin tahun depan kita masih hidup? Tidak ada kan? Tidak ada. Jur kapan kita akan realisasikan wa ashadu anna Muhammad Rasulullah tadi? Kapan kita akan realisasikan bukti cinta kita kepada Rasulullah? Ayo kita pastikan sholat kita ini seakan-akan sholat kita yang terakhir. Ayo kita pastikan seakan-akan Ramadan kita ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Tahun depan belum tentu. Kok jangan kita ngomong tahun depan. Ini masih 10 hari. Boleh jadi bodoh kurang 5 dina wis dipundhut. Ya kan? Boleh jadi nanti malam ada yang dipundhut. Jangan saya masih muda ini. Saya masih ada yang sepuh loh gitu. Nyon sewu. Mati itu tidak milih-milih yang sepuh dulu. Banyak orang tua tidak mati-mati. Ya kan? Malah sing mati yang muda-muda dulu. Oh, dia kan sakit, dia dulu. Banyak orang yang sakit tidak mati-mati, bahkan sakitnya parah. Ya kan? Banyak itu Bu nyon sewu bapak-bapak sing mati nang rumah sakit malah sing nunggoni, sing sehat. Ya. Jadi jangan kita mengatakan aku masih muda, masih sehat. Umur kita tidak tahu. Maka ayo Ramadan kita manfaatkan betul, lakukan seakan-akan ini Ramadan kita yang terakhir. Gelo mangke. Kalau Ramadan demi Ramadan kita hanya jalankan sebagaimana rutinitas biasa. Tiap tahun harus berubah kualitasnya, tiap tahun harus bertambah lebih baik. Itu kalau kita pengen surga. Lihatlah ibu-ibu bapak-bapak, dalam hadis terakhir saya sebutkan bagaimana Rasulullah SAW bersabda dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, para penghuni surga saling melihat para penghuni kamar-kamar di atas mereka. Ya, sebagaimana kalian melihat cahaya bintang yang lewat di timur atau barat cakrawala, karena perbedaan keutamaan yang mereka miliki. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, itu hanyalah rumah-rumah para nabi yang tidak mungkin dicapai oleh orang-orang selain mereka. Maka Rasulullah bersabda, tidak, demi zat yang menggenggam jiwaku, tempat itu diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan Rasul-Nya. Bapak Ibu, dalam hadis ini, hadis yang sangat indah, coba perhatikan. Nanti para penghuni surga saling melihat ke atas, karena surga itu bertingkat-tingkat. Ya, yang di bawah itu melihat penghuni surga di atasnya dengan luar biasa keindahannya, seperti di sana bintang-bintang yang berkilauan di cakrawala. Seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, tempat itu nanti isinya para nabi, orang-orang yang luar biasa yang dicintai oleh Allah. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, tidak, demi Allah yang menggenggam jiwaku, tempat itu juga diperuntukkan bagi siapapun yang beriman kepada Allah dan membenarkan Rasul-Nya. Oke. Pengen mboten? Aduh, lemes temen iki. Pengen mboten? Pengen, kudu pengen, Masya Allah. Caranya bagaimana? Lakukan kita semua bentuk hidup kita, ibadah kita,
sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada satu dua yang bertanya, silahkan. Kalau saya bisa menjawab saya jawab. Kalau tidak kita akhiri ya. Mungkin saya tidak ikut berbuka dengan jenengan ya, karena saya sudah berjanji dengan istri untuk buka bersama. Saya juga jarang buka dengan istri. Ya. Cekap? Iya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Nyuwun pangapunten saderenge bila ada khilaf kata, bila ada kesalahan subosito saya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.